Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di mobil pada pukul 09.10. Saat ini yang menyetir adalah Dira, menggantikan Ray yang benar-benar sedang malas. Ini, kamu mau makan di mana? Di neraka, celetuk Dira. Ray melirik ke arah Dira sembari mengerutkan dahinya. Kayaknya enak makan di pantai deh, gumam Dira. Makan apa? Bakso kannya nih. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Bakso kannya kan di Jakarta. Ray tampak keheranan. Dira melirik ke arah Ray sekilas. Ia menahan tawanya. Bukan itu, maksudnya enak. Ray kemudian mengalihkan pandangannya. Oh, kudet, gumam Dira. Ray kembali melirik ke arah Dira dengan tajam. Apa? Bapak ganteng, ucap Dira dengan cepat. Bohong dosa, balas Ray. Dira melirik ke arah Ray sekilas. Ia mengerutkan dahinya. Jangan terbang pak, ntar atap mobilnya jebol. Ray menatap ke atas. Ia kemudian kembali melirik ke arah Dira. Kamu cantik, ucapnya. Dira tidak sengaja merem mendadak mobil, membuat Ray hampir saja menghantam laci dashboard. Ray menoleh ke arah Dira, memelototi sang istri. Sedangkan Dira, ia perlahan menoleh ke arah Ray, sembari mengerjapkan kedua bola matanya. Dira, ucap Ray dengan geram. Dira menggelengkan kepalanya sembari meneguk salivannya. Ini apa ya Allah? Seorang Bapak Abraham Rainan mengatakan bahwa salah satu mahasiswanya cantik. Sefruit keajaiban Lord harus sungkeman dulu nih. Dira mengulurkan telapak tangannya. Ray menghela nafasnya. Ia kemudian menyentil jidat Dira dengan sedikit kuat. Au, Dira mengusap-ngusap jidatnya sembari menatap Ray dengan kesal. Bapak mah KDRT mulu, protesnya. Kalau KDRT lebih keras mau nyoba? Dira membelalakkan kedua bola matanya menatap Ray dengan tajam. Mainnya kasar ih, ucapnya. Yang duluan kasar siapa? Dira mengerutkan dahinya. Emang siapa? Saya nggak ngerasa ada ngasarin bapak, ucapnya. Yang tadi bikin saya jatuh siapa? Ray kembali menaikkan sebelah alisnya. Dira menaikkan kedua alisnya. Itu bukan saya. Terus siapa? Sikat, balas Dira. Ray mengerutkan dahinya. Sikatnya nggak salah. Salah dong kan bapak nginjek sikat. Bapaknya salah dong kan bapak nginjak sikat, makanya bapak jatuh. Ray menghela nafasnya. Tapi bentar, sebenarnya korbannya di sini tuh sikat. Ray mengerjapkan matanya. Kenapa malah sikat yang jadi korban? Ya iyalah, jelas, bapak bayangin aja, sakitan mana jatuh sama diinjak. Ray memutar kedua bola matanya. Sikat itu benda mati, gak bisa ngerasain sakit. Siapa tahu bisa, ucap Dira. Ngeyel, ucap Ray. Siapa tahu dia temenin Woody, terus pura-pura mati aja. Taunya pas kita keluar gini, mereka pada ngumpul di dalam rumah. Gak ngeri kalau benar kejadian. Dira berpikir sejenak sembari mengerjapkan kedua matanya. Iya juga sih, ngeri. Ray kemudian kembali menatap lurus ke depan. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kayaknya beneran dia temannya Woody. Kalau enggak, Cuki. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Hah? Bercanda? Ih. Dira memukul lengan Ray dengan cukup keras. Ray kembali menoleh ke arah Dira. Kenapa? Bapak nakut-nakutin aja, serem tahu enggak? Ray mengatupkan dahinya. Kan kamu bilang gitu. Saya kan bilangnya Woody, bukan Cuki. Siapa tahu Woody temannya sama Cuki. Ray mengarutkan kedua bahunya dengan acuh. Pak Ray, saya tempol ya. KDRT, ucap Ray sembari tersenyum meledek Dira. Is,
gumam Dira sembari kembali memukul lengan Ray. Ah, Kak DRT nih. Gak peduli, ucap Dira dan kembali menjalankan mobilnya. Tinggal saya laporin aja, ucap Ray. Kalau Bapak laporin saya laporin Bapak udah nginjek sikat. Kalau saya masuk penjara, berarti kamu tinggal sama Cuki. Dira melirik sekilas ke arah Ray dengan sinis. Lagian, saya nggak salah, ucap Ray. Sikatnya nggak salah, balas Dira. Kamu yang salah, Ray menyeringai. Kok saya? Kan emang kamu yang salah, ucap Ray. What? Bentar, kronologinya gini. Bapak nginjak sikat, yang salah siapa? Siapa? Ray mengerutkan dahinya. Bapak, kan Bapak yang nginjak. Ray membelalakan kedua bola matanya. Korbannya? Sikat, kan dia yang keinjak. Kan saya yang jatuh, berarti saya yang korban. No, bantah Dira. Bapak yang nginjak sikat berarti Bapak yang salah. Masalah Bapak jatuh itu bukan berarti Bapak korban. Itu hanya nasib Bapak. Di sini tetap sikat yang menjadi korbannya. Lanjutnya, Ray mengerjapkan matanya. Saya tetap korban di sini, sikat juga. Dira mengerutkan dahinya. Ia melirik ke arah Ray sekilas. Terus yang salah siapa? Saya. Ray menganggukkan kepalanya. Kenapa jadi saya? Pak, nggak boleh lempar batu sembunyi tangan loh. Yang lempar batu sembunyi tangan itu kamu, ucap Ray. Mana ada, Bapak jangan menuduh saya yang tidak-tidak ya. Coba sebutin kronologinya, ucap Ray. Bapak nginjek sikat, terus Bapak jatuh, korbannya sikat, pelakunya Bapak. Coba dari awal, ucap Ray sembari menaik turunkan kedua alisnya. Dira mengerutkan dahinya. Masa saya sebutin dari saya bangun tidur? Dari rebutan selang aja, kalau dari kamu bangun tidur kelamaan. Dira memutar kedua bola matanya dengan malas. Ia kemudian menyebutkan kronologinya. Kita rebutan selangnya, terus Bapak mundur, terus nginjak sikat, terus Bapak kejengkang. Tamat, ucapnya. Dapat poinnya? Dira menganggukkan kepalanya. Apa? Bapak nginjek sikat terus kejengkang. Dira mengangguk-anggukkan kepalanya dengan yakin. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, sedangkan semut di seberang lautan tampak. Nggak minus matanya, celetuk Dira. Bukan itu Dira. Terus apa? Tak terasa mereka sudah sampai di pantai. Dira memarkirkan mobilnya sedangkan Ray menunggunya. Setelah selesai, Dira menoleh ke arah Ray. Udah selesai? Dira menganggukkan kepalanya. Duduknya ngadep sini, ucap Ray. Dira mengerutkan dahinya. Ia kemudian mengikuti perintah sang suami. Ya, lanjut. Kita rebutan selang, ucap Ray mendikte. Dira menganggukkan kepalanya menatap Ray dengan serius. Gumamnya. Saya mundur. Ray kembali mendikte. Dira kembali menganggukkan kepalanya. Iya. Terus saya nginjek sikat sampai jatuh, ucapnya. Dira menganggukkan kepalanya. Benar. Jadi, Bapak nginjek sikat. Dira teguh pada pendapatnya. Kenapa saya bisa nginjek? Karena Bapak mundur, ucap Dira. Kenapa saya mundur? Karena Dira menganggukkan dahinya. Ia kemudian mengerjapkan matanya. Karena Bapak rebutan sama saya, ucap Dira sembari menaikkan kedua alisnya. Yang ngajak rebutan siapa? Saya nggak ngajakin rebutan, saya cuma refleks. Jadi yang salah siapa? Dira meneguk salivannya sembari berpikir sejenak. Ray menaikkan sebelah alisnya. Siapa? Selanjutnya, jawab Dira sembari tersenyum. Selangnya, jawab Dira sembari tersenyum. Ray menghela nafasnya. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, saya kan juga nggak bakal ngerebut kalau Bapak nggak nyemprot saya, protes Dira. Saya nggak bakal nyemprot kalau kamu nggak ngajak saya jadi gembel, ucap Ray. Ya, ngajak jadi gembel doang kan nggak maksa. Kamu bilang biar sweet, ucap Ray. Dira mengalihkan pandangannya. Ya, Ray langsung menutup bibir Dira menggunakan telapak tangannya, menghentikan Dira mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi. Dira membelalakkan kedua bola matanya menatap sang suami dengan terkejut. Udah, jadi makan gak? Dira hanya menganggukkan kepalanya. Ray segera melarikan tangannya dari wajah Dira. Bau surga, gumam Dira.
Ray kemudian membuka pintu mobilnya dan keluar, meninggalkan Dira yang masih di dalam mobil. Dira mengambil satu masker di dalam laci dashboard. Ia kemudian keluar dari mobil dan berjalan mendekati Ray. "Pak Ray," ucap Dira sembari memberikan maskernya. Ray mengerutkan dahinya. "Ngapain? Pakai aja, takutnya ntar kita diciduk sama dosen sama mahasiswi cantiknya Bapak." Ray menaikkan sebelah alisnya. "Pakai aja kenapa, ribet deh." "Yang ribet kamu, emang kenapa kalau ketahuan?" "Ya kan, gak lucu kalau ntar saya diteror sampai meninggal," ucap Dira. "Kalau nge-review makanan sampai meninggal sih saya mau," lanjutnya. Ray menghela nafasnya. Ia kemudian mengambil maskernya dan memakainya. Dira menampilkan gigi ratanya. "Nah kan, makin ganteng." Ray memutar kedua bola matanya. "Jadi makan gak?" Dira menganggukkan kepalanya. "Jadi." Dira langsung melangkahkan kakinya meninggalkan Ray di belakang. 10 menit berlalu. Dira melahap bakso yang di dalam mangkuknya hanya tersedia pentol dan kuahnya saja. Ray menyipitkan matanya menatap Dira dengan keheranan. "Sehatnya di mana kalau makan pentol sama kuahnya doang?" ucapnya. "Ya kan saya nggak makan mie," ucap Dira. "Sayurnya mana?" "Saya nggak diet." Dira kembali menyuap pentolnya. Ray mengerutkan dahinya. "Emang saya cuma buat diet?" "Diam deh Pak, berisik deh banget dari tadi." Ray menaikkan sebelah alisnya. "Ada apa dengan Dira?" "Hening Dira," bisik Ray meledek sang istri. Dira melirik ke arah Ray dengan tajam. "Kalau nggak diam, saya cium nih." Ray terdiam mendengar ucapan Dira. Selang beberapa detik, Dira menyodorkan 1 sendok berisi 1 pentol dan kuahnya ke arah Ray. "Enak nih, recommended." Ray mengerutkan dahinya. Buka maskernya, cobain deh." Ray menggelengkan kepalanya menolak suapan dari Dira. Dira mengerutkan dahinya. "Coba sekali aja." "Enggak, Dira." Dira mendekatkan sendoknya. Ray kembali menggelengkan kepalanya. "Bismillah." Ray memutar kedua bola matanya. Ia kemudian menarik maskernya ke dagu dan sedikit membuka mulutnya. "Ganteng," celetuk salah satu orang di warung tersebut. Dira terdiam menatap Ray dengan datar. Ucap Ray. Dira langsung menyuapkan pentolnya ke dalam mulut Ray dengan cepat, membuat Ray tersedak dan hampir saja menelan utuh pentol baksonya. Dira membelalakkan kedua bola matanya. "Astagfirullahaladzim," gumamnya. Dira kemudian memberikan minumannya kepada Ray dan Ray segera meminumnya. "Sorry Pak, sorry," ucap Dira dengan khawatir. Ray mengunyah pentol baksonya dan sesekali meminum es teh. Setelah selesai, Ray menutup maskernya dengan cepat. Ia beralih menatap orang di depan meja mereka dengan datar. Dira mengerutkan dahinya. Ia ikut menoleh ke arah orang yang berdiri di hadapan mereka. Seketika, ekspresi wajah Dira ikut berubah menjadi datar. Orang yang berada di hadapan mereka adalah Riza dan seorang gadis. "Hai Dir," sapa Riza sembari menyeringai. Hai, berdua doang nih." Dira melirik ke arah Ray sekilas. Ia kembali menatap Riza. "Di meja belakang rame," ucapnya. Riza tersenyum. "Boleh gabung di sini?" "Meja lain padahal masih banyak," ucap Dira sembari menampilkan senyum yang dibuat-buat. "Nggak apa-apa, di sini juga masih muat 2 orang kan? Kalau udah tahu nggak usah nanya," ucap Ray dengan cepat. Riza beralih menatap Ray. Ia mengulurkan tangannya. "Pacar barunya Dira ya?" "Kenalin, gue Riza. Lo siapa?" "Excuse me, pacar baru? Seumur-umur gue baru pacaran loh," ucap Dira sembari tersenyum. "Kecuali yang aku pacaran baru gue pernah ngalamin," lanjutnya. Riza mengalihkan pandangannya dan menarik kembali tangannya. "Nama lo siapa?" "Kenalin dulu dong, pacar barunya." Pacar baru, emang bener kan?" Dira menaikkan kedua alisnya. "Oh, kenalin, namanya Intan. Kita baru jadian semalam." "Gua nanya namanya doang kok, enggak usah detail sampai ke tanggal jadian juga." Siapa tahu tanggal jadiannya sama kayak tanggal jadian kalian kan?" "Oh," Dira terkekeh sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nggak mungkin," lanjutnya. Ray dari tadi hanya menatap ekspresi Dira yang sedang bertahan untuk tetap tenang menghadapi Riza.
Ini beneran, nggak apa-apa kan kalau kita gabung? Ya terserah, ucap Dira. Riza kemudian duduk dan menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. Duduk sayang. Intan kemudian duduk sembari tersenyum. Dira meneguk salivannya menahan agar tidak muntah mendengarkan ucapan fuckboy di hadapannya saat ini. Udah pesen makanannya? Dira menatap mangkuknya sejenak. Belum kayaknya. Ya udah pesen bareng. Dira mengerutkan dahinya. Mata lo dicolong kuyang apa gimana? Riza terkekeh. Bercanda doang. Bukannya ikut terkekeh, Dira malah melirik ke arah Intan tersenyum dengan canggung. Garing ya? Gak apa-apa, gak ketawa juga gak dosa. Intan menggelengkan kepalanya. Kakak bisa aja. Serius gak apa-apa, gak bakal diputusin kok, iya kan Kak Riza? Riza menatap Dira. Ia kemudian menganggukkan kepalanya dengan ragu-ragu sembari tersenyum. Nah kan, Kak Riza bukan fuckboy kok, jadi gak usah takut diputusin. Biasanya juga paling bentar pacaran 1 tahun ya kan? Dira menaikkan kedua alisnya sembari menatap Riza. Bibirnya membentuk seringaian di dalam maskernya, melihat kelakuan istrinya yang sangat niat memberikan Riza pelajaran. Iya. Nah, berarti kalau putus juga masih lama, kurang lebih masih 11 bulan, 29 hari lagi, santai aja, Dira tersenyum. Iya kak, Intan ikut tersenyum. Ya udah pesen makanan aja dulu. Kakak mau apa? Dira menggelengkan kepalanya. Enggak usah, saya juga udah selesai makan, jadi duluan ya. Loh Dir, enggak ngobrol dulu di sini? Nggak bisa, maaf ya, soalnya pacar gue orangnya nggak suka banyak ngomong sama orang lain, maunya ngobrol sama gue doang. Dira melirik ke arah Rey sejenak. Riza melirik ke arah Rey dengan sini sekilas. Ia kembali menatap Dira sembari menganggukkan kepalanya. Oh, oke, ucap Riza sembari tersenyum. Ya udah kita duluan. Bentar, namanya siapa? Belum kenal loh kita, ucap Riza. Namanya Arnan. Dira tersenyum. Oh, Arnan. Rey hanya menganggukkan kepalanya, membuat Dira sedikit lega. Ya udah kita duluan. Ayo sayang. Dira langsung menarik lengan Rey. Setelah membayar dan keluar dari warung, Dira menarik Rey menuju bibir pantai. Gimana? Abis makan langsung ketemu mantan? Rey meledek Dira. Dira menoleh ke arah Rey, ia tersenyum simpul. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Rey terkekeh mendengarkan ucapan Dira membuat Dira kesel melihatnya. Ngeledek mulu, tahu gitu tadi pas keselak, nggak saya kasih minum. Saya minta tolong sama yang bilang saya ganteng tadi. Rey menaikkan sebelah alisnya. Dira mengerutkan dahinya. Genit. Rey tersenyum. Tapi Arnan siapa? Selingkuhan saya, ucap Dira dengan cepat. Rey mengerutkan dahinya. Nama panjangnya mau tahu siapa? Rey mengalihkan pandangannya. Siapa? Abraham Rainan. Dira kemudian terkekeh. Enggak, mana ada nama disingkat. Saya maunya disingkat. Kenapa? Enggak terima. Rey menggelengkan kepalanya. Enggak. Tapi saya mau pakai namanya boleh? Rey melirik ke arah Dira. Buat apa? Buat nyamar. Dira menggelengkan kepalanya. Bukan, terus buat apa? Kepo, ucap Dira sembari tersenyum. Nama saya, ya saya harus tahu. Bukan tuh, bantah Dira. Terus nama siapa? Nama selingkuhan beneran. Istighfar banyak ngucap, jangan kayak gak tahu agama lu, ucap Dira sembari memelototi Rey. Rey menghentikan langkahnya menahan lengan Dira dan membuat Dira ikut menghentikan langkahnya. Astagfirullah, udah. Nama siapa? Saya udah positive thinking, ucap Rey sembari menunggu jawaban Dira. Bayar apa dulu nih? Dira menaik turunkan kedua alisnya. Es krim? Berapa? Terserah kamu berapa, ucap Rey. Dira tersenyum, ia kemudian mengulurkan jari kelingkingnya. Janji dulu, ucapnya. Rey menghela nafasnya, ia kemudian mengaitkan jari kelingkingnya. Mereka sejenak. Oke, ucap Dira sembari menganggukkan kepalanya. Siapa? Nama. Dira menggantungkan ucapannya. Rey mengerutkan dahinya. Buruan, gak boleh maksa, protes Dira. Rey kembali menghela nafasnya, ia kemudian menganggukkan kepalanya.
gumam Ray. Ray memutar kedua bola matanya. Ia kemudian melepaskan genggamannya pada lengan Dira dan kembali melangkahkan kakinya. Lama, gumamnya. Dira terkekeh, ia kemudian berlari kecil mengikuti langkah Ray. Iya, serius nih. Nama Arnan mau saya pakai buat... Dira melirik ke arah Ray yang sudah tidak tertarik. Arnan mau saya pakai buat nama anak saya. Bagus enggak? Ray menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah Dira sembari menajamkan kedua bola matanya. Gimana? Anak siapa? Anak saya, bagus enggak? Anak kamu sama siapa dulu nih? Ya, sama Pak Ray lah. Emang sama siapa lagi? Atau bapak mau saya nikah lagi? Ray menatap Dira dengan tajam. Kamu mau nikah lagi? Ya, kalau ada yang mau, kenapa enggak? Ray mengatupkan dahinya. Ia langsung menarik tubuh Dira dan melingkarkan kedua lengannya di pinggang Dira. Sini, nikah sama saya lagi. Dira mengerutkan dahinya sembari menahan tawa. Tapi saya nggak mau sama Om, ucapnya. Ray menaikkan sebelah alisnya. Harus mau. Nggak mau dipaksa Om, ucap Dira sembari menggelengkan kepalanya. Jadi kamu nggak mau sama saya? Dira menggelengkan sembari mencibikkan bibirnya. Enggak, ucapnya. Kenapa? Omnya ketuaan, gimana dong? Dira menahan takwanya. Kalau kamu nggak mau saya punya rambut, saya bisa botak. Kalau kamu nggak mau saya kurus, saya bisa usaha gemukin badan. Tapi kalau kamu nggak mau saya tua, gimana caranya saya mudahin umur? Usaha dong, kata orang cinta harus diperjuangin. Dira meledek sang suami. Ya udah, pendekin umur gimana? Meninggal dong. Kan doanya nggak ada yang benar. Katanya mau mendekati umur ya, meninggal solusinya. Dira kembali tertawa. Ntar kalau meninggal, nama anaknya bukan Arnan lagi dong. Emang kenapa? Kan nama ayahnya bukan Abraham Rainan, ucap Ray. Ya, saya cari yang namanya Abraham Rainan lagi, Dira terkekeh. Nggak ada, yang namanya Abraham Rainan cuma saya, limited edition. Ray tersenyum. Gampang, ntar pas nikah sama Zain Malik bikin tumpeng ganti nama jadi Abraham Rainan. Dira menampilkan gigi ratanya. Ray mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah kan positive thinking banget kan Pak Ray? Ray tersenyum. Masih berpikiran aja Zain Malik punya dosa apa sampai berjodoh sama kamu yang gak ada akal ini. Dira membelalakkan kedua bola matanya. Ia mencubit lengan Ray dengan keras. Ah, gumam Ray sembari menggerutkan dahinya. Emang bapak punya dosa apa sampai berjodoh sama saya? Ray mengerutkan dahinya sedangkan Dira langsung melepaskan pelukan Ray pada pinggangnya. Sebelum Ray berhasil menjawab pertanyaannya, Dira langsung menghentikannya. Udah diam, saya tahu kok. Apa? Dira mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena bapak sama gak ada akhlaknya sama saya. Ucapnya sembari berlari menjauh dari Ray. Ray mempelalakkan kedua bola matanya. Ia kemudian berlari mengejar Dira yang meledeknya. Pak Ray gak ada akhlak. Hanin Dira. Ray mengejar Dira. Jangan Om, saya masih imut, tolong. Ray ikut tertawa sembari mengejar Dira.